Jadi nama saya adalah Lamini. Saya melakukan ujian kinerja untuk praktek pada pagi hari ini ya. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Karena ini adalah tugas yang harus saya lakukan, jadi saya akan melakukan ujian kinerja. Nomor UKG saya adalah 2015011111322. Demikianlah perkenalan saya ya. Gunakan media yang saya buat sendiri. Jadi untuk membuat media inovatif, saya menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah kardus seperti ini. Jadi kardus kita buat pola menjadi bentuk yang seperti ini, lalu kita potong-potong. Jadi dengan ukuran misalnya ada 10 cm, kemudian di tengah-tengahnya 10 cm itu ada 5, berarti kemudian kita jadikan menjadi sebuah segitiga. Jadi bangun-bangun seperti ini bisa menghasilkan benda-benda seperti ini. Benda-benda ini saya gunakan untuk memotong LKPD. Jadi LKPD yang saya buat itu kemudian saya potong-potong, saya masukkan ke dalam bentuk bangunan yang dibuat dari. Jadi anak-anak nanti biar tertarik untuk rasa ingin tahunya. Bangun ini terbuat dari apa? Saya namakan bangun dari kardus ini adalah bangun numerasi. Lalu bangun seperti ini setelah kita ukur, lalu kita potong-potong. Kemudian setelah kita potong menggunakan gunting, lalu kita satukan dengan selotip. Benda-benda seperti ini. Ini juga menggunakan segitiga. Kemudian untuk membuat seperti ini, jadi materi yang ada di buku paket, lalu di video, karena sesuai dengan materi cara membuat bubur Manado, kemudian saya membuat gambar-gambar yang seperti ini. Dikarenakan anak-anak saya berikan pertanyaan ya, diagnostik awal bahwa ternyata mereka kebanyakan namanya teknologi masih kurang sekali. Jadi di sekolah juga mereka tidak menggunakan HP. Jadi saya mengubah materi ajar yang banyak tulisan tadi, saya buat menjadi bentuk gambar-gambar dilengkapi dengan kalimat-kalimat perintahnya agar menarik. Karena di sini saya mengambil KD 4.6 di mana di situ ada menyusun teks prosedur itu berdasarkan dari cara membuat, cara melakukan, kemudian cara untuk membuat cenderamata dan sebagainya. Karena di situ cara membuat adalah berupa makanan, makanya saya membuat media seperti ini. Kemudian saya menggunakan juga yang namanya cat akrilik. Jadi cat akrilik dibuat agar membuat warna itu menjadi menarik. Karena teks prosedur itu membutuhkan yang namanya bahan, kemudian ada alat-alatnya, kemudian ada langkah-langkahnya. Makanya untuk menarik agar siswa belajar tentang teks prosedur, saya buat media seperti ini. Kemudian di rumah biar anak-anak juga aktif, ini adalah kristik buatan saya membuat seperti ini biar anak-anak nanti saya doakan menjadi orang yang sukses, kemudian pendidikannya lebih tinggi lagi. Kemudian ini adalah hasil kristik juga menggunakan alat seperti
ujungnya, kemudian ada jarumnya, lalu ada bahannya benang. Lanjutkan lagi, saya buat seperti ini juga. Ini menggunakan stik bekas ya, stik bekas yang dibuat vas untuk menarik siswa agar mereka berkreasi. Jadi benar-benar sekitar kita bisa ditanam. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan di rumah? Ya. Tempatnya sudah bersih? Sudah. Apakah sampah-sampah di meja-meja kalian? Tidak ada. Jadi kalian sudah belajar ya kemarin ya? Semangat belajar ya? Belajar kembali lagi, nanti manfaatnya kepada kalian ya. Kalian biar sukses, nanti kalian akan meraih cita-citamu, salah satunya dengan banyak belajar. Itu ya? Biar lancar hari ini untuk belajar, coba ketuanya untuk memimpin doa. Silakan. Siap, Bunda. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba salah satu ke depan untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Terima kasih ya anak-anak ya, kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Ya, untuk pelajaran selanjutnya adalah kalian coba membaca buku untuk kegiatan literasi selama 10 menit. Silahkan dibaca dulu. Buku yang ada di depan kalian baca dulu. Sudah 10 menit ya untuk literasi. Silakan salah satu untuk mengambil bukunya yang ada di meja kalian. Ibu. Kita ice breaking dulu ya untuk memulai pembelajaran agar kalian bisa ceria begitu ya dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Ini nanti diputar, nanti musiknya berhenti, berarti satu anak mengambil pertanyaan di sini lalu dijawab. Begitu ya untuk permainan pada pagi hari ini ya. Ayo ceria ya. Siapa idolamu, ceritakan. Ya, siapa idolamu? Tiara Andini. Ya, kenapa suka Tiara Andini? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Lagunya apa yang kamu sukai? Merasa indah. Merasa indah. Coba dinyanyikan sedikit saja. Ya. Kemarin kalian kan sudah mengetahui tentang teks prosedur itu pengertiannya bagaimana, begitu ya. Kemudian dari segi bahasanya ya kan kemarin itu kan banyak menggunakan kalimat perintah ya. Jadi karena berisi langkah-langkah berarti di situ ada kalimat perintahnya ya. Kemudian ada kata kerja aktif ya. Untuk materi pembelajaran ini sudah siap ya? Segar ya tadi ya. Breaking tadi sudah selesai ya. Jadi di KD 4.6, di mana di KD 4.6 ini kalian akan bisa memproduksi atau menghasilkan teks prosedur yang dibaca atau didengar ya, biar kalian kreatif dan punya rasa ingin tahu ya. Coba nanti karena di sini ada
Apakah di sini ada makanan daerah khas daerah begitu? Ada. Kemudian apakah di sini ada barang-barang bekas yang bisa kita gunakan? Ada. Jadi nanti akan saya berikan pertanyaan ya di kertas post-it. Jadi kalian bisa bertanya kepada saya apapun yang bisa yang mungkin materi yang tidak kalian ketahui nanti bisa ditanyakan kepada saya ya lewat tulisan post-it di sini ya. Nanti kertasnya akan saya bagikan, kemudian kalian bisa bertanya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ya. Jadi pengertiannya adalah di teks prosedur itu ada langkah-langkah kemudian tahap-tahap yang harus ditempuh. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, contohnya ya di materi nanti kan di buku paket kan ada materi tentang bubur Manado. Kemudian untuk mempermudah karena ini tujuannya adalah kalian biar aktif, kemudian kalian punya rasa ingin tahu, lalu kalian bisa kreatif. Saya buat media seperti ini untuk mempermudah materi pada pagi hari. Dilihat ada cirinya, kemudian ada ciri teks prosedur, itu ada panduan langkah-langkahnya ya. Lalu ada aturan batasan. Jadi ada airnya ada berapa gelas gitu ya. Kantongnya berapa, beratnya 1 mangkok misalnya gitu ya. Kemudian jagungnya ada 2. Serehnya ada 3 kayak gitu ya. Itu ada batasan. Jadi tidak semuanya sayuran dimasukkan. Isi kegiatan berarti di situ ada langkah-langkahnya. Jadi kalau kalian membuat suatu teks prosedur itu dilengkapi dengan langkah-langkah. Struktur teks prosedur ya. Kalian lihat di situ ada pernyataan umum atau tujuannya. Jadi kamu mau membuat apa begitu. Kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah sekitar kita. Jadi tidak jauh-jauh ya. Jadi makanan khas di sini apa anak-anak? Bakso. Berarti tujuanmu berarti nanti kamu ingin menuliskan tentang cara membuat bakso gitu ya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat bakso itu pasti ada tahap-tahapnya ya. Ya. Kemudian ada penegasan ulang atau penutup. Jadi di penegasan ulang atau penutup ini biasanya berisi tentang saran untuk orang lain itu mencoba. Jadi resepnya kan sudah kalian praktekkan. Kemudian kalian menyuruh orang lain untuk melakukan seperti di langkah-langkahmu tadi. Kemudian ada lagi selamat mencoba kayak gitu ya. Bakso itu enak sekali misalnya kayak gitu, bisa kalian buat seperti itu. Jadi untuk jenis itu ada 3 jenis ya anak-anak ya. Yang pertama adalah cara membuat. Cara membuat ini biasanya ya makanan tadi. Karena potensi daerah kita adalah kebanyakan bakso, berarti cara membuat bakso itu bagaimana? Ya nanti anak-anak bisa berwawancara dengan pedagang bakso di dekat sekolah kita. Ya nanti anak-anak bisa menggali informasi tentang bagaimana cara membuat bakso itu seperti apa. Ya, kemudian ada cara menggunakan atau memainkan. Di sini biasanya menggunakan alat musik misalnya. Di sini ada yang bisa menggamal. Kalau alat musik ya sesuai dengan daerah kita banyak gamelan berarti ya alatnya gamelan. Kemudian cara melakukan. Cara melakukan berarti ada gerakan tari begitu ya. Misalnya kalau potensi daerah kita itu tentang cara menari berarti di sini adakah tari khas daerah di sini? Apa tarinya? Jadilah ya. Udah lumping itu ya? Ini cara melakukan sesuatu. Contohnya adalah menari. Coba kita adakah tarian seperti ini? Ada ya.
contohnya seperti ini anak. Cara membuat bubur madani. Kemudian di situ ya, karena ini kaya serat, bergizi, ya, lalu banyak sayurannya, ya. Ini cocok untuk tenaga kalian sewaktu banyak beraktivitas. Ada kangkung. Coba kangkung di sekitar kita ada enggak? Bahan-bahan yang ada ubi, ada singkong, ada jagung seperti itu. Kira-kira di sini ada tidak jagung? Ada tidak anak? Ubi ada tidak? Beras ada tidak? Ada ya. Menyusun tes prosedur itu seperti apa? Kalian bisa lihat menentukan jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Kita ingat kembali ya, jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua adalah cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah cara melakukan sesuatu. Dari ketiga jenis teks prosedur ini, Ibu akan membuat teks judulnya sesuai dengan topik, cara membuat taplak meja dari kain perca. Kemudian kita menentukan judulnya sesuai dengan topik dan jenis. Setelah kita menentukan judul, kemudian Ibu akan mencari sumber informasi yang lengkap. Yang Ibu lakukan adalah mencari referensi cara membuat taplak meja dari internet, buku, atau bisa juga dari YouTube. Kemudian mewawancara dengan orang yang lebih pengalaman. Kira-kira siapa ya yang akan Ibu wawancara? Bisa tahu tentang cara membuat bakso ya, karena bakso ada di sekitar kita bukan? Silakan cara membuat ya. Untuk peserta boleh di-share aja langsung dulu deskripsi box. Nah, kalau kayak gini kalian bisa cobain dulu ya dengan cara direbus si bagian jari-jari ini tuh tes tekannya ini, lalu tinggal kita ambil aja pakai sendok yang sudah diberi air dan masukkan ke dalam air panas. Ini jangan air mendidih, karena kalau pakai air mendidih ini kan mengandung telur ya, biasa dia nanti terlalu mengembang dengan cepat, teksturnya akan berubah. Nah, kalau udah ini tunggu sampai semua baksonya menampuk, itu tandanya dia udah matang. Terus boleh kita sisihkan atau bisa juga langsung kita gabung ke bakso. Kemudian dikasih sayuran, berarti sehat ya, ada sayurannya ya. Kalian membuat kelompok ya, dengan cara laki-laki nanti mengambil salah satu nomor ganjil, kemudian yang perempuan mengambil nomor genap. Silakan yang perwakilan perempuan Bu. Yang laki-laki silakan. Angka ganjil dengan angka genap. Silakan. Anak-anak, untuk kita menggali informasi tentang bagaimana cara membuat bakso, silakan kalian untuk berwawancara dengan pedagang bakso yang ada di dekat sekolah kita. Silakan. Sendok, dan persiapan dulu. Kompor, gas. Ini bahan-bahannya daging, terus tepung. Bumbunya lali gitu. Ya. Bumbu dapur komplit ya. Tapi digoreng semuanya dulu digoreng. Terus dihalusin, dicampur sama daging sama tepungnya. Digiling, terus dicampur terus jadi adonan bakso seperti ini nanti. Ya ini seperti ini. Kalau sehari penjualannya bisa berapa ribu?
Hari berapa apa? Berapa kursi? Berapa porsi ya? Ya 100, sudah 100. Apa nih? Ada yang tanyakan lagi? Satu porsinya yang satu bakso berapa Pak? 11.000. 1 kilo daging. Assalamualaikum. Jadi 150.000. Modelnya 120. Itu per kilo ya. Jadi kan modalnya 130. Dijual jadinya duit 150. Jadi jual kita. Urat sama daging. Ya toh, dicampur sama tepung. Tetelannya biasanya berapa kilo Pak? Sekilo. Mana perbandingannya lu daging sekilo, tetelan sekilo, urat sekilo. Ngeling-lingi. Itu apa tuh? Sudah wawancara ya tadi ya? Kalian sudah bisa mengetahui tentang bagaimana cara membuat bakso ya? Di warung siapa tadi namanya? Ya, bagaimana cara membuatnya nanti silakan nanti anak-anak menyusun ya bagaimana cara membuat bakso. Di sini ada kertas-kertas. Ini adalah lembar kerja siswa ya, lembar kerja peserta didik ya. Di mana di sini struktur dari cara membuat bakso itu saya buat kemudian saya potong-potong ya. Potong-potong menjadi seperti ini anak. Lalu nanti kalian menyusun ya, menyusun dari potongan kertas ini menjadi sebuah teks prosedur bagaimana cara membuat bakso. Boleh kalian menggunakan pewarna ataupun gambar-gambar supaya hasil dari teks prosedur kalian menjadi menarik ya. Ini ditulis dulu langkah-langkahnya bagaimana cara membuat ini. Sudah bisa ya nanti cara membuat bakso sudah ya? Sudah wawancara, kemudian melihat, kemudian menyusun gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, kalian boleh bertanya bebas ya kepada saya ya. Ini akan saya berikan kertas post-it di mana kalian bisa bertanya kepada saya ya. Mungkin materi dari tes prosedur yang tidak kalian ketahui bisa ditanyakan kepada saya. Bisa diisi pertanyaannya bebas ya anak-anak. Bisa bertanya silakan. Jangan ditulis pertanyaan yang bebas. Terus nama ya, ini mau bertanya apa? Mungkin ada yang tidak bisa diutarakan ya. Kan berita pertanyaan tadi di jurnal kembali silakan di
tadi ada cara membuat. Cara membuat berarti cara membuat contohnya bakso tadi ya, yang anak-anak cari informasinya tadi ya. Kemudian cara melakukan. Jadi melakukan tadi gerakan tari ya. Ada gerakan tari, mungkin ada di Medan itu ada tari tortor gitu ya. Kalau di sini ada jadilan tadi ya. Kemudian cara menggunakan alat. Tadi ada alat apa? Gamelan. Gamelan tadi dimainkan oleh teman-teman tadi ya. Bagaimana cara membuat bakso tadi sudah selesai? Silakan anak-anak menilai karya dari satu kelompokmu. Kira-kira karya siapa yang paling baik kamu pilih, kemudian kamu tuliskan di sini ya. Satu kelompok ini yang paling baik siapa? Misalnya kamu pilih. Penilaian skala kecil untuk satu kelompok sudah ya. Nanti saya bacakan ada nama-namanya ya. Seperti karya terbaik ini namanya Haiti, kemudian ada karyanya Siva, lalu Ali Mustafa, ada Asik, kemudian ada kelompoknya ini ya, Miftahul Jasad. Sekarang anak-anak coba itu dikumpulkan dalam satu kelompok dikumpulkan, lalu biar kelompok lain bilang menilai ya. Ya, kira-kira dari kelompok lain itu yang terbaik punyanya siapa? Silakan. Penilaian dari kalian sudah selesai ya. Silakan dikembalikan lagi. Kali ini kalian bisa presentasi masing-masing kelompok. Silakan maju. Silakan dimulai dari kelompok pertama dulu. Kelompoknya Mbak Esya. Coba ke depan. Kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Perkenalkan nama saya Anissa dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Amanda dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Alif dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Fatima dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan hasil kerja kelompok saya. Cara membuat bakso. Bahan-bahan. 1. 400 gram daging sapi tanpa lemak. 2. 100 gram telur kacang. Yang lain menyimak ya. 1 sendok teh merica bubuk, 150 gram es batu dan sendok 1,5 sendok teh baking powder, 1 butir putih telur, 1 sendok bawang putih goreng dan bukan. Alat-alat 1 ekor, 2 saji, 1 ayunan, 5. Mungkin ada yang mau bertanya? Bahannya apa saja? Bahan-bahan 150 gram daging sapi tanpa lemak, 100 gram tepung tapioka, 1 sendok teh merica bubuk, 150 gram es batu dan andungan, 1,5 sendok teh baking powder, 1 butir putih telur, 1 sendok bawang putih goreng, kemudian haluskan. Sudah jelas belum? Sudah. Suaranya sudah jelas belum? Sudah. Sudah jelas ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sudah terpilih beberapa siswa yang karyanya bagus ya. Silahkan maju ke depan ya. Kelompok yang terpilih atau nama-nama yang terpilih tadi sesuai dengan penilaian dari teman-temanmu baik skala kecil satu kelompok maupun antar kelompok tadi. Silahkan yang hasilnya bagus silahkan tadi ke depan silahkan.
Perhatikan ini contoh-contoh dari karya teman-temanmu yang baik ya, bisa dicontoh ya anak-anak ya. Ini adalah contoh-contoh dari cara membuat bakso secara kreatif ya. Di mana ada bahan, kemudian ada alatnya, kemudian cara membuat, kemudian ada gambar-gambar seperti ini ya. Contohnya bisa dicontoh ya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Silakan nanti dipasang di sana ya, karya-karya yang terbaik saya pilih. Silakan dipasang di sana. Nanti anak-anak bisa digunakan untuk karya kunjung siswa ya. Jadi di mana anak-anak bisa belajar dari karya-karya temanmu, bagaimana cara menyusun teks prosedur yang kreatif seperti apa, bisa dicontoh dari teman-teman ini ya. Kamu bisa. Ya, tepuk tangan anak-anak. Refleksi pada hari ini ya. Sebelum refleksi, kira-kira kesimpulannya apa? Dari pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mampu berwawancara, kemudian kalian mampu membuat atau menyusun teks prosedur, cara membuat bakso tadi ya, seperti contohnya di sana ya. Coba kesimpulannya, apa saja coba? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Di teks prosedur ada 3 jenis. Yang pertama cara membuat, contohnya membuat bakso. Yang kedua melakukan, contohnya menanti. Yang ketiga menggunakan alat, contohnya Ya, betul. Kemudian dari segi bahasa, coba siapa yang tahu ciri dari teks prosedur itu seperti apa? Siapa yang tahu kesimpulannya? Ya, apa? Ya, ada kalimat perintah. Kemudian? Ya, betul, ada langkah-langkahnya. Yang ketiganya? Ya, betul, menggunakan kata kerja. Apa lagi? Ya, ada penutup atau saran. Apa lagi? Ya, ada bahan dan alat. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Untuk mengakhiri ini ya, sebelum kita akhiri ya anak-anak ya, coba refleksi hari ini, kira-kira pembelajarannya menarik atau tidak? Ya, atau kalian bingung atau tidak, silakan dituliskan di sini ya, refleksinya atau kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan bisa dituliskan. Pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Silakan ditulis ya. Menarik tidak anak-anak? Menarik. Senang Nura? Ya. Kalian banyak ilmunya tidak anak-anak? Banyak ilmunya tidak? Banyak sekali. Sudah selesai anak-anak? Silakan dikumpulkan kembali ya. Terima kasih.
materi sudah ada, cara membuat wayang ya. Ya, ini untuk tugas di rumah ya anak ya. Nanti kalian susun ya. Kemarin kan